Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Rahmadani dari kelas 2A dengan NIM 1932-10236, Prodi D3 Keperawatan Solo, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tentang teknik komunikasi terapeutik pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dengan tindakan pemasangan NGT. Baiklah, yang pertama kita masuk ke dalam fase prainteraksi. Dalam fase prainteraksi ini, perawat akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan alat yang dibutuhkan dalam pemasangan NGT nantinya. Baiklah, di sini ada beberapa alat yang kita pakai untuk pemasangan NGT. Yang pertama ada handscoon bersih, kemudian ada handscoon steril, kemudian yang utama ada selang NGT, ada stetoskop, ada perlak pengalas, hand scrub, gel, kom yang berisi air, kemudian ada lidi kapas, gunting, plester, kasa, bengkok, dan spet. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase orientasi. Dalam fase orientasi ini, perawat mendatangi pasien, memperkenalkan diri kepada pasien, mengidentifikasi pasien, menjelaskan tindakan dan tujuan tindakan, dan meminta persetujuan pasien. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, Bu, saya perawat Anes yang akan merawat Ibu dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Apakah ini benar dengan Ibu Tika? Benar. Apakah saya boleh melihat gelang tangannya, Bu? Boleh. Oh ya, ini benar ya dengan Ibu Tika. Baiklah, Bu. Pada pagi ini saya akan melakukan tindakan pemasangan selang NGT pada hidung Ibu. Nah, tujuannya agar kesulitan makan yang Ibu alami teratasi dan memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu. Nah, kegiatan ini berlangsung selama 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Nah, baiklah, Bu. Mohon kerjasamanya ya, Bu. Ya. Selanjutnya kita masuk dalam fase kerja. Yang pertama, kita mendekatkan peralatan yang kita butuhkan untuk pemasangan NGT ke dekat si pasien. Selanjutnya, perawat mencuci tangan. Lalu perawat meletakkan perlak pengalas di dada pasien. Permisi ya, Bu, saya akan memberikan pengalas di dekat dada Ibu. Tujuannya agar tidak adanya tumpahan cairan ke dada Ibu. Permisi ya, Bu. Mohon kerjasamanya, Bu. Permisi, Bu. Selanjutnya, perawat menggunakan handscoon. Dengan teknik skin to skin, glove to glove. Selanjutnya, perawat membersihkan kotoran di sekitar hidung dan lubang hidung pasien dengan menggunakan lidi kapas. Baiklah, Bu, saya akan membersihkan kotoran di sekitar lubang hidung Ibu ya, Bu. Tujuannya agar memudahkan pemasukan selang nantinya ya, Bu. Ya, Bu, mohon kerjasamanya ya, Bu. Permisi, Bu. Dan lalu membuang lidi kapas tersebut ke dalam bengkok. Selanjutnya, perawat mengambil kapas lalu memberikan gel pada kasa tersebut. Kemudian perawat menggunakan handscoon steril. Setelah menggunakan handscoon steril, kemudian perawat mengukur selang NGT dari hidung pasien sampai ke bagian lambung si pasien. Bu, permisi ya, Bu, saya akan mengukur selangnya ya, Bu. Ya. Mohon kerjasama ya, Bu. Permisi, Bu. Selanjutnya, perawat memberikan gel pada selang NGT tersebut, melumasinya agar memudahkan memasukkannya ke dalam hidung si pasien. Kemudian selanjutnya perawat memasukkan selang NGT ke dalam hidung pasien. Ketika memasukkan selang NGT, perawat menganjurkan si pasien agar berusaha menelan ketika memasukkan selang NGT. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemasukan selang NGT.
Permisi ya Bu, saya akan memasukkan selang NGT-nya ya Bu. Ya. Nah, ketika saya akan memasukkan selang NGT-nya, Ibu berusaha menelan ya Bu, ketika saya bilang ya Bu. Ya. Telan ya Bu. Telan lagi Bu. Ya Bu. Pelan-pelan Bu. Nggak sedikit terasa sakit ya Bu. Selanjutnya, perawat mencek apakah selang NGT ini masuk pada area lambung atau tidak dengan cara memasukkan bagian ujung selang NGT tersebut ke dalam kom yang berisi air. Nah, jika pada air tersebut terdapat gelembung, maka kemungkinan besar selang NGT tersebut masuk ke area paru-paru. Namun, jika tidak terdapat gelembung udara, maka selang NGT tersebut telah masuk ke area lambung. Setelah itu, perawat melakukan aspirasi dengan spet pada selang NGT tersebut. Tujuannya agar mengeluarkan gelembung udara yang masih tersisa di dalam selang NGT tersebut. Lalu, perawat menutup kembali klem yang telah dibuka sebelumnya. Yang terakhir, jangan lupa berikan plester dekat area sekitar selang area sekitar hidung si pasien. Permisi ya Bu, hal ini agar mencegah berpindahnya selang pada area lain. Nah, selanjutnya perawat membersihkan peralatan yang telah digunakan sebelumnya, termasuk membereskan perlak pengalas yang telah digunakan. Permisi ya Bu, saya akan mengambil perlak pengalasnya ya Bu. Permisi ya Bu. Dan menggulung perlak pengalas. Selanjutnya, untuk memastikan efektivitas selang pada lambung, perawat bisa melakukan auskultasi pada bagian lambung si pasien. Permisi ya Bu, saya akan melakukan auskultasi. Saya akan mengecek daerah sekitar perut Ibu ya Bu. Permisi ya Bu. Setelah itu, perawat membereskan alat, membuka sarung tangan dengan teknik skin to skin dan glove to glove, dan membuang peralatan yang tidak digunakan lagi ke dalam bengkok. Dan yang terakhir, perawat mengakhirinya dengan mencuci tangan. Setelah itu, perawat melakukan fase terminasi. Baiklah Bu, tadi kita telah selesai melakukan tindakan pemasangan NGT pada hidung Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Baik. Sudah baik ya Bu, apakah tadi sakit? Terlalu agak sakit. Oh ya Bu, ya tadi mungkin agak sakit ya Bu ketika masukannya ya Bu. Mungkin nanti rasa sakitnya akan mulai berkurang ya Bu. Ya. Nah, baiklah Bu, nanti saya akan kembali dalam waktu 5 menit untuk mengecek bagaimana efektivitas selang NGT Ibu. Nah, jika Ibu ada perlu bantuan saya, Ibu bisa menekan tombol yang ada di dekat samping tempat tidur Ibu, atau keluarga Ibu bisa memanggil saya ke ruang perawat ya Bu. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Wassalam. Nah, sekian praktek saya tentang teknik komunikasi terapeutik pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dengan tindakan pemasangan NGT. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.